Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan perjalanannya selama kurang lebih 2 bulan ya Bu ya? Ya, Alhamdulillah so ini masih aman Bu, masih bisa saya ikuti. Oke. Baik, kita sekilas dulu mempelajari yang sudah saya rangkum, mungkin jurnal yang ada di LMS kita gitu. Jadi kalau saya melihat apa yang sudah Bu Iin kerjakan itu sudah termasuk yang paling cepat ya saya lihat, karena tidak pernah ada dalam list gitu. Nah, selama 1 bulan terakhir nih apa yang sudah berjalan Untuk capaiannya, untuk capaian di sekolah. ya. Kalau untuk capaian yang di sekolah, dari kebetulan kan sudah 3 modul ya Bu yang sudah dipelajari. Yang pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu saya sudah mulai menerapkan di kelas. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan bahwa murid itu kan berbeda-beda, mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda, mempunyai minat bakat yang berbeda. Nah, saya sudah mulai menerapkan setiap mau mulai pembelajaran bab baru, terutama materi yang baru, saya melakukan asesmen awal. Jadi ketika pembelajaran saya sudah bisa memetakan sesuai kemampuan anak sesuai dengan asesmen awal itu. Terus kalau untuk yang penerapannya dari modul 1.2 yang nilai peran guru penggerak, saya sudah mulai menciptakan pembelajaran yang menarik nih untuk anak-anak. Jadi biar anak-anak lebih tertarik lagi, tidak bosan di kelas gitu. Kalau untuk yang visinya, ya kalau untuk yang modul yang terakhir yang telah dipelajari tentang visi. Nah, karena saya kebetulan kan juga punya visi pribadi ya Bu ya, kemarin seperti bahas. Saya coba selaraskan dengan visi yang sudah ada di sekolah, kurang lebihnya ya tentang penerapan yang profil pelajar Pancasila itu. Berarti di kelas juga punya visi nggak? Kelasnya Ibu sendiri? Kalau secara tertulis tidak ada Bu, cuman kita sama anak-anak saya gini aja, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, biar anak-anak tidak bosan, seperti cita-citanya. Kemudian rencana nih tindak lanjut untuk pendampingan, kita sudah dari pendampingan individu 1 kemarin, Ibu memang sudah menciptakan yang namanya pembelajaran menyenangkan. Ibu sudah paham tentang memetakan setiap kebutuhan belajar siswanya. Nah, di 1 bulan ini bagaimana Bu untuk proses pembelajaran sendiri di kelas? Alhamdulillah anak-anak jadi lebih tertarik karena setiap hari kan saya selingin ke ice breaking Bu. Jadi karena dari guru penggerak saya banyak belajar tentang macam-macam ice breaking. Seperti ketika kita lokakarya juga kan Bu, kita selesai, ayo kita selingin ice breaking, Ibu juga yang memimpin itu. Jadi saya ternyata ketika kita belajar, kalau materi saja anak-anak kan suntuk. Jadi nanti ketika dia sudah mulai bosan, saya selingi tepuk tangan, kadang tebak-tebakan apa gitu Bu, permainan tapi yang tidak keluar dari jalur, tetap aja kita sesuai pembelajaran. Sehingga anaknya betah ya? Iya, sehingga anak betah. Jadi anak-anak pun ada Bu ini cerita dari orang tua yang anak itu nggak enak badan Bu, tapi memaksa masuk karena anak itu tidak mau ketinggalan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah. Jadi berarti kan itu secara tidak langsung ya Bu ya, itu memotivasi saya. Ternyata pembelajaran yang saya ciptakan di kelas menarik, sehingga walaupun dia nggak enak badan tetap ingin masuk sekolah gitu. Berarti dia menantikan. Menantikan ibu gurunya. Kita ke bagian inti ya Bu. Ini tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan yang Ibu jalankan ini? Alhamdulillah, kalau dukungan dari ibu kepala sekolah, kalau bisa dinilai mungkin lebih dari 100% kali Ibu ya. Karena lewat Ibu lewat. Ibu itu pokoknya selesaikan support sampai misalnya saya mau dikasih kerjaan lain, koordinator apa, mesti Ibu nunjukkan, coba lihat Nak jadwalmu. Maksudnya sesuaikan jadwal saya, bukan saya yang menyesuaikan Ibu, malah Ibu yang suruh menyesuaikan saya. Karena biar bisa fokus pendidikan ini. Kalau untuk teman ya kolaborasi, seperti ketika ada misalnya saya mendadak ada harus mengerjakan ini, teman-teman alhamdulillah yang lain siap menghandle.
Berarti supportnya sangat luar mendukung. biasa. Makanya di sini tips yang satu hal yang bisa Ibu nanti berbagi ke teman-teman mungkin yang selama ini kan bisa kita lihat ya di dalam Iya. pembelajaran secara daring masih ada teman-teman PGP itu yang terlambat Terlambat, dalam mengirim iya. tugas. Nah, itu mungkin Ibu bisa berbagi tips untuk itu. Apa Bu bentuk dukungan yang diberikan dari kepala sekolah maupun rekan-rekan Kalau Ibu tadi menyesuaikan ya ya jadwalnya menyesuaikan jadwal, Kalau bentuknya rekan-rekan kalau rekan-rekan sama, kadang-kadang Buin lagi ini ya, kadang mereka nanti pokoknya Buin kalau misal butuh bantuan bilang Iya. saja gitu. kemarin kalau tidak salah kan kita sempat dimajukan Bu ya untuk Ya. ukolnya ya, Ya itu yang hari Sabtu sama Minggu. ya itu juga hari Sabtu Ada itu kesulitan nggak? alhamdulillah enggak Bu, karena kemarin kan sempat sebelum setelah pas pindah jadwal kan kita Iya. voting dulu. Iya, Jadi kan voting. sesuai keinginan kita. Keinginan, Jadi alhamdulillah masih terhandle aja Bu kemarin. Ya kemarin kalau nggak salah Bu In pilihnya pagi Ya, ya, saya tapi pilih pagi. temannya Ya. pilihnya sore. Alasan saya kemarin pilih pagi karena biar sekalian kan untuk hari Sabtu kebetulan kan kegiatannya kan juga ada ekskulnya. Nah, Iya, ketika ekskul anak-anak dihandle sama pelatih, saya bisa ternyata teman-teman votingnya lebih banyak yang sore ya, saya menyesuaikan yang sore. Berarti tidak ada Alhamdulillah tidak ada. tantangan, berarti bisa diatasi. Nah, rencana Ibu ini ke depannya bagaimana untuk memaksimalkan dalam pelatihan nanti, baik yang secara daring maupun nanti yang secara tatap muka di lokal. Alhamdulillah karena kemarin selama 2 bulan ini saya kendalanya kan di waktu Bu, dan ternyata saya juga tetap masih bisa menyiasati. Iya, Alhamdulillah tugas-tugas saya tidak pernah telat. Terus yang intinya itu Bu, karena kemarin fasilitator kan yang nyorotin yang masalah tugas. Iya, Namanya muncul-muncul, nah itu list selalu. ya di list selalu. Jadi alhamdulillah karena ternyata kemarin saya masih bisa saya mau teruskan ini Bu. Malah kalau perlu mau saya tingkatkan lagi untuk tugas-tugasnya biar lebih menarik lagi. Yang penting Bu In cepat aja memahami materi yang ada di eksplorasi konsep kita gitu. Oke, berarti Bu In saya rasa Bu In sudah baik. Dari jurnal yang saya rangkum juga tidak ada satupun yang terlewatkan gitu. Alhamdulillah. Kita ke refleksi perubahan diri. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 ini apa yang sudah Ibu pelajari? Banyak hal Bu. Salah satunya yang tadi saya sempat sampaikan di awal. Jadi saya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik untuk murid saya di kelas terutama, dan saya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi bisa berbagi. Kebetulan kelas saya kan posnya di bawah samping tangga. Jadi ketika teman-teman mau lewat naik atau mau lanjut itu biasanya itu ngelirik. Kadang ngelihat itu nanti ada yang nanya ngapain tadi Bu In seperti itu. Jadi mungkin mereka juga ada hal menarik apa di kelas tuh, mereka alhamdulillah ada yang bisa nanya-nanya terus mencontohnya Bu. Bisa berbagi sih sebenarnya Ibu bisa, misalnya pada saat Ibu praktek nih boleh kan teman ikut di dalam boleh. ini, jadi sebagai observan boleh gitu, jadi bisa saling bertukar informasi ya. Benar itu. Kalau terkait yang ilmu baru sih yang Google Set itu Bu, kemarin saya sudah kebetulan teman kan ada yang PPG, saya kemarin sudah nularkan ini loh Bu biar materi kita ndak hilang di LMS kayak gitu. Kemarin sudah alhamdulillah dia langsung buat ya. Alhamdulillah bisa berbagi sudah Bu. Kemudian apa yang sudah Ibu implementasikan dari ketiga modul tadi yang di dalam kelas? Ada kelas. Contohnya aja sih. Contohnya ya itu Bu. Tadi asesmen awal itu kan setiap materi baru saya melakukan asesmen awal untuk mengukur kemampuan awal anak. Itu yang sudah saya praktekkan itu. Terus lanjutnya saya mengajarnya sesuai dengan pemetaan itu tadi. Itu yang kalau di kelas itu Bu. Sama yang mengajar lebih menarik tadi, kembali lagi ke situ. Apa metode pembelajarannya berbeda atau bagaimana? Dalam misalnya nih kompetensi anak kan ada yang maksudnya lebih cepat memahami, ada yang tidak, ada yang kebetulan di kelas 2 itu kan biasanya anak-anak kendala di membaca sama yang menulis cepat. Nah, kalau anak yang menulisnya lambat Bu, saya kadang dikte sendiri. Karena dia kalau nulis lihat papan tulis atau lihat buku, dia biasanya lambat Bu, karena sambil bermain, sambil tidak fokus. Tapi ketika saya
Saya sampai anak, mana bukunya Bu? Enggak, Ibu pegang bukunya, kamu langsung nulis. Ada yang seperti itu, ada kebetulan murid yang seperti itu. Jadi dia jadi lebih cepat nulisnya, alhamdulillah itu kalau untuk kemampuan menulis. Kalau yang membaca, biasanya kalau anak yang sudah lancar membaca, saya suruh maju ke depan baca sendiri. Walaupun saya mendengarkan sepintas-sepintas, tapi kalau anak yang kurang masih belum lancar di depan saya pandu langsung. Jadi semuanya membaca, tapi perhatiannya berbeda. Kayak gitu pembagiannya. Nah, berarti Ibu sudah bisa diferensiasinya ya. Iya, kalau yang itu. Kalau untuk kelas kebetulan kelas rendah kan itu Bu ya, sederhananya baca menulis. Ya. Kemampuan membaca kan memang pasti masih ada mungkin 1-2 anak yang belum lancar dalam membaca. Kemudian Bu, apa yang terjadi ini, perubahan apakah yang terjadi terhadap muridnya Ibu di kelas dan bagaimana respon dari murid Ibu? Ya. Perubahannya yaitu Bu, untuk anak yang tadinya lambat, awal-awal masuk itu dia nulisnya sering nggak selesai. Jadi misal yang lain udah selesai, dia itu nggak selesai sampai jam pulang pun molor gitu Bu, karena dia harus menyelesaikan. Karena saya siasati seperti itu, saya bantu dengan dikte, jadi dia lebih cepat Bu. Nah dia merasa senang Bu, karena kan saya lebih bisa pulang bareng, dia benar Bu, lebih diperhatikan. Karena dia kan mungkin kan karena kurangnya perhatian selama ini kan kita sama ratakan. Satu kelas sama, padahal kan ada anak 1, 2, 3 yang memang harus kita ekstra kan. Gitu. Dia senang karena bisa pulangnya lebih bareng sama teman-temannya paling enggak lambat-lambat. Itu tadi Ibu sudah bisa memetakan mana tahu yang lebih ini bisa secara mandiri, yang mana yang lebih butuh perhatian ya seperti itu. Terus bagaimana Bu perasaannya Ibu setelah mempelajari ketiga modul tadi? Alhamdulillah saya merasa lebih tertantang sih Bu. Materi pertama tentang ke murid, kedua peran saya sebagai guru. Terus yang ketiga visi, ternyata kok guru harus punya visi gini-gini. Nah itu saya malah tertantang lagi, apa sih nanti kedepannya kedepannya itu nanti apa nih yang mau dipelajari lagi. Jadi saya makin lebih tertarik lagi Bu. Lebih. Paling tidak kan. Dan saya juga merasa bangga. Saya bisa masuk ke guru penggerak pengalaman pendidikan ini, banyak ilmu yang dapat saya dapatkan. Nanti Ibu bisa bikin kelas yang unik sendiri ya. Gitu. Setelah mempelajari bagaimana di kelas itu punya misi sendiri. Iya. Gitu. Ada misi. Kan Ibu punya cita-cita sendiri kan, menginginkan. Kalau saya baca di jurnal kemarin itu di awal itu Ibu punya imajinasi atau impian buat muridnya gitu kan. Ingin murid yang seperti apa. Nah itu bisa Ibu desain di dalam kelas gitu. Melalui tadi visi. Jadi Ibu buat visi. Terus prakarsa perubahan apa nih yang Ibu harus lakukan di dalam kelas. Nah, Ibu bisa cerita mungkin yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki sama pembelajaran yang ada di setelah mempelajari yang ada di daring di LMS. Oh, tentang pembelajaran yang daring itu ya. Yang sudah saya mungkin yang ini Bu, kalau untuk yang perlu saya perbaiki ya itu Bu, keberanian saya untuk mengungkapkan. Ibu tahu sendiri ketika saya itu kadang ketika daring ya Bu ya, kalau yang lain sudah banyak, saya itu kadang ngeblank Bu. Saya kekurangan saya suka ngeblank. Jadi mau ngomong apa ya tadi ya? Gitu Bu, saya suka itu. Padahal jadi Bu In bisa cerita pengalaman sih. Makanya kadang saya itu tipenya gini nah Bu, kalau ditanya baru, tapi kalau suruh soalnya orangnya kayak gitu nggak tahu. Inisiatifnya masih ini ya. Iya, mungkin saya kadang Pak itu kadang kan nanya, ayo Putri, makanya kayak Pak Musin juga nunggu ya Bu ya, makanya ketika saya kadang raise hand itu beliau itu ayo Putri kayak senang gitu. Kalau saya itu juga itu takutnya salah gitu Bu, masih ada rasa seperti itu sih. Mungkin kita kalau dalam berdiskusi jangan dulu berpikiran untuk salah. Ya itu. Yang penting kita tetap berpendapat. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu harus memang dikasih disuarakan gitu. Sehingga dalam diskusi itu lebih menarik. Jangan sampai kita hanya diam menjadi pendengar saja gitu kan. Kenapa? Keaktifan kita di situ dilihat juga ya Bu ya. Iya, memang ditunggu. Saya juga kadang-kadang menunggu. Ini siapa ini yang duluan resen gitu. Iya. Soalnya yang resen kan biasa yang golongan yang ibu-ibu yang tua-tua nih. Yang muda kenapa diem gitu. Biasanya paling tidak angkat. Polisi itu yang nggak apa-apa. Jadi misalnya Ibu punya pengalaman nih.
ini kan kita lanjut di 1.4 nih. Satu Ibu tempat. sudah punya pengalaman apa nih yang ada yang sudah Ibu Iya. lakukan di dalam kelas? Itu yang Ibu ungkapkan kan gitu. Betul betul. Nanti di tanggal 9 ya elaborasi ya, 10 Bu, ya. elaborasi 9. Tanggal 9. Nah, Ibu kalau bisa Coba aktif ya. juga. Iya, jadi jangan menunggu harus dipanggil dulu Iya, itu. gitu kan. Iya. Tapi inisiatif kan dalam kompetensinya guru penggerak itu bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, Bu. Jadi kita harus lebih ini lagi. Nah, kalau diri kita sendiri sudah bisa berkembang dengan baik, kan, maka kita akan bisa menularkan dengan baik juga ke teman-teman gitu kan. Jadi teman tadi nggak cuma nyintik Iya, aja, betul, ayo betul, dirangkul nih, betul, dibawa betul. jak di dalam kelas, ayo Bu. Seperti itu ya Bu. Iya. Jadi Bu In masih perlu Nah, lagi ya. iya. Makanya kalau saya Keberanian kalau untuk yang ini. perlu tingkatkan itu, saya juga sekarang sering Bu buka YouTube yang Iya. tentang public speaking itu tadi Ya saya nggak apa-apa sambil belajar tentang itu biar tapi nggak apa-apa Du. Dalam artian kita berpendapat saja dulu lah gitu. Karena kan itu semua ada prosesnya Iya. gitu. ya Bu. Perlahan. Nah kita lanjut ke komunitas praktisi. Ini mungkin sudah kalau buat saya Bu In sudah terbiasa ya sudah gitu. jalan, alhamdulillah. Jadi yang sudah berjalan nih komunitas yang ada di sekolah, ya. Sekolah ya. Perannya Bu In sebagai ketua ya. Iya. Kemarin ketua. Bagaimana di komunitas yang ada di sekolah itu, apakah ada tantangan dalam Melaksanakan programnya ya gitu. Tantangannya itu poinnya itu ini Bu, karena kebetulan kami sekolah besar, banyak kepala, banyak guru, banyak teman-teman, jadi teman-teman tuh ada yang semangat mengikuti, ada yang agak-agak loyo, jadi kita harus ini gitu Bu. Kan yang apalagi untuk Kombel ini kan tolak ukurnya harus ada kegiatan paling enggak Bu. Kita harus melakukan kegiatan, itu ada yang menyambut baik. Misalnya ada yang semangat Bu seperti ini misalnya, kapan kita webinar lagi Bu In? Ada kan nanti tentang apa kita? Ada yang seperti itu. Ada yang teman-teman tuh ada yang ini Bu agak ya harus kita kayak nawarkan, kita nanti mau ada ini harus bikin ada gitu. Tantangannya gitu aja sih Bu, karena kebetulan sekolah besar. Tapi kan Ibu sebenarnya sudah pelajari yang sebagai peran kita sebagai guru penggerak itu kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Bagaimana menciptakan kolaborasi dicampur dengan Ibu sudah mendapat pengetahuan tentang bagaimana membuat sebuah visi, apa cita-cita. Jadi Ibu harus punya cita-cita nih dulu. Di komunitas praktisi nanti Ibu menginginkan yang seperti apa komunitasnya. Biar lebih ini ya, Bu, ya. Iya, jadi bisa ini tadi mungkin akhirnya teman-teman bisa Lebih, diajak berkolaborasi lagi ya. Terus apa Bu hal menarik ketika Ibu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah? Hal menariknya ini Bu, jadi kita kan sudah mulai rutin melakukan kegiatan webinar itu, dan saya pun ini sebagai ketua dan tim yang lain itu nggak hanya kita nih Bu yang di depan, jadi kita sudah mulai melibatkan teman-teman yang lain untuk jadi moderator, untuk jadi pembicara, dan ternyata mereka itu ternyata punya ini Bu, punya potensi yang luar biasa, cuman selama ini belum kelihatan. Nah dengan adanya Kombel ini mereka ternyata si A ternyata kok jago nih dalam ini gitu Bu. Rutin nanti ya alhamdulillah jadwalnya. Ya ternyata sudah mulai sip. Dan juga kembali ke PMM ya Bu ya. Nah PMM juga ketika kita kan jadi evaluasi bagaimana evaluasinya ya evaluasi kegiatan komunitas itu berjalan apa tidak dan kemudian ini rencana Bu, rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisinya Ibu. Rencana kedepannya yang sudah jalan ini kita tetap untuk meningkatkan mungkin hasil belajarnya siswa. Oh iya, jadi mungkin untuk ini Bu, ketika menentukan tema webinar, tema ini kita lebih ke untuk pembelajaran. Selama ini kan kita ke teknisnya aja Bu, teknis ngisi PMN, aksi nyata ke gurunya. Nah nanti kita mau lebih ke yang ke murid, metode pembelajaran. Jadi setiap guru pasti kan ada nih trik-triknya. Nah nanti kita tawarkan ke teman yang berani untuk menularkan praktik baik di kelasnya itu. Rencana itu yang lebih penting. Ya yang lebih penting karena imbasnya ke anak. Guru-guru memang yang menunggu ini bagaimana nih solusinya kalau saya punya kelas yang seperti ini gitu. Betul kemana sana.
Baik Bu In, ini kan kita sudah selesai ya, karena Bu In kayaknya sudah tidak ada apa ya, maksud saya tantangan yang begitu berat gitu, karena memang Bu In sudah menjalankan semuanya, kemudian dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah itu sangat mendukung, sehingga apapun tugas-tugas ya yang harus Ibu kumpulkan dengan terjadwal bisa dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Insya Allah kedepannya juga akan masih kita jalanin itu kedepannya sampai dengan nanti di bulan Desember, Desember. ya. Mudah-mudahan terus dilancarkan gitu ya, tidak terhalang satu apapun. Baik Bu Iin, Ya. terima kasih untuk pendampingan individunya ini. Mungkin kita akan lanjut ke diskusi Diskusi. dan karsa perubahan. Baik Bu. Sekolah. Terima kasih banyak ya Bu ya Iya, Ibu. atas bimbingannya.